Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sus, King Ruo menerjang memasuki celah dengan kecepatan puncaknya. Sus, tubuhnya memasuki gerbang dimensi. King Ruo muncul bersama bola perisai mantra keluar dari lorong dimensi ruang dan waktu. Duar, ledakan keras saat tubuh mereka terlempar hingga menghantam pohon-pohon raksasa dan merobohkannya. Us, tingkatan kultivasinya menjadi ranah dewa langit tingkat puncak. Traks. Sus, bola emas perisai mantra yang mengurung Yan Xiaoer dan rombongannya terbuka. Huek, satu persatu mereka keluar dari bola perisai tersebut, jatuh dan roboh sambil memuntahkan apa saja dari mulutnya. Kita telah berada di benua teratai biru, ucap King Ruo yang tersandar pada pohon dengan tubuh yang benar-benar telah kehabisan tenaga. Tidak ada tanggapan dari rombongan tersebut. Mereka justru sibuk dengan dirinya masing-masing yang berusaha untuk memulihkan diri. Aku masih belum tahu tempat ini. Samarkan tingkat kultivasi kalian untuk berjaga-jaga. Ambillah, ucap King Ruo sambil melemparkan beberapa butir pil pemulih energi. Saat mereka sedang memulihkan diri, tiba-tiba beberapa aura dengan jumlah yang cukup banyak mendekati tempat itu. Sus, 50 murid berpakaian putih muncul, mengepung King Ruo dan rombongannya. Siapa kalian? Tanya sang pemimpin kelompok dengan tatapan tajam. Saudara, kami hanya kebetulan beristirahat di tempat ini. Mohon saudara tidak mengganggu kami, jawab Yan Xiaoer sambil memulihkan diri. Tidak mengganggu kami, apakah kalian buta? Ini adalah kawasan hutan iblis, milik Sekte Gunung Darah, ucap sang pemimpin kelompok marah. King Ruo dan rombongannya saling berpandangan. Mereka semua tidak menyangka akan terlempar di kawasan sekte aliran hitam tersebut. Terlebih lagi tampilan mereka yang mengenakan pakaian putih benar-benar jauh berbeda dengan ciri khas yang biasa mereka gunakan sebelumnya. Saudara Xiaoer, sejak kapan sekte Gunung Darah mengganti pakaian mereka? Tanya King Ruo heran. Saudara, aku juga tidak tahu, jawab Yan Xiaoer bingung. Hei, apakah kalian tuli? Teriak sang pemimpin kelompok marah saat King Ruo dan rombongannya justru mengabaikannya. Saudara, jika demikian kami akan pergi, ucap Li Hui sambil berdiri. Tiba-tiba sang pemimpin kelompok beserta rombongannya tertawa. Pergi? Apakah kalian pikir tempat ini kawasan bebas yang dapat dimasuki begitu saja? Sudah masuk maka kalian tidak akan bisa keluar, ucapnya sambil memerintahkan para murid bergerak dan membuat formasi serangan. King Ruo dan rombongannya yang menyamarkan tingkat kultivasi mereka sebagai tingkat dewa biasa tersebut hanya tersenyum kecil. Kami tahu bahwa kami salah, tetapi jangan memprovokasi kami, ucap Tang Yin yang mulai marah sambil berdiri. Kalian yang hanya secuil ini masih berani menggertak. Apakah kamu tidak takut pada sekte Gunung Darah? Takut? Seharusnya kalian yang takut pada kami, jawab Tang Yin yang mulai gusar. Hais, terlalu banyak basa-basi. Tangkap dan bunuh mereka. Puluhan murid tingkat dewa biasa itu langsung mengedarkan kekuatannya, dan bergerak menyerang King Ruo dan rombongannya dengan niat membunuh yang sangat kuat. Duar, ledakan bergema dengan keras saat pukulan mereka saling beradu. Cipratan darah dan potongan tubuh beterbangan ke berbagai arah bersamaan dengan raungan kesakitan. Bagaimana mungkin, ucap sang pemimpin kelompok panik. Terlebih lagi saat melihat King Ruo dan Yan Xiaoer yang sedang memulihkan diri bahkan tidak meninggalkan tempat duduknya. Mereka para kultivator dewa langit puncak, ucapnya berniat meninggalkan tempat itu. Sus, Tang Yin muncul dan menghadangnya. Ingin pergi? Sudah terlambat. Kau benar-benar sudah membuatku marah, ucapnya sambil menampar sang pemimpin pasukan tersebut dengan keras,
hingga membuat rahangnya terlepas. Tubuhnya terlempar hingga menghantam pohon dan merobohkannya. Dalam waktu singkat, 50 murid Sekte Gunung Darah tersebut dimusnahkan. "Hais, padahal aku masih ingin beristirahat di tempat ini," ucap King Ruo sambil berdiri. "Jenderal Ruo, sebaiknya kita beristirahat di kota Hui saja," ucapnya sambil bergerak meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. 1 menit setelah King Ruo dan rombongannya pergi, tiba-tiba langit bergetar. Muncul 5 tetua yang merupakan para kultivator dewa langit tingkat menengah, menatap sisa kekacauan yang terjadi di hutan tersebut dengan murka. "Bajingan bangsat, siapa yang begitu berani memprovokasi Sekte Gunung Darah?" teriaknya keras, hingga suara itu terdengar oleh King Ruo dan rombongannya yang terus bergerak meninggalkan tempat itu. "Jenderal Ruo, apa kita perlu kembali menghajar mereka?" tanya Li Hui. "Biarkan saja. Saat ini aku benar-benar ingin memulihkan diri dan kembali ke istana gerbang timur untuk segera melapor," ucap King Ruo. "Baiklah," jawab Qi Hui sambil terus bergerak menuju kota Hui. Saat mereka akan keluar dari kawasan hutan iblis, King Ruo lalu memisahkan diri dengan kelompok tersebut. "Kalian pergilah dulu. Tunggu aku di kota Hui," ucap King Ruo. "Saudara Ruo, ada apa?" tanya Yan Xiaoer. "Aku ada sedikit urusan. Kalian pergilah dulu," jawab King Ruo. "Baiklah," ucapnya sambil terus bergerak. Setelah Yan Xiaoer dan rombongannya pergi, King Ruo lalu bergerak menuju utara hutan tersebut. Tidak lama kemudian King Ruo tiba di sebuah kawasan bangunan tua yang tidak terurus. Sebelum masuk ke tempat itu, King Ruo mengawasi keadaan sekitar dan memastikan bahwa tempat itu benar-benar aman dan tidak dijaga oleh orang lain. 5 kilometer dari tempat itu, King Ruo merasakan beberapa aura kultivator dewa langit tingkat dasar berdiam diri. Apakah mereka pasukan pelindung benua teratai biru yang bertugas mengawasi tempat ini? Batinnya sambil memasuki bangunan tua tersebut. "Jalan kuno," ucapnya sambil menghampiri altar hitam yang berada di tengah bangunan tua yang tidak terurus dan terbengkalai tersebut, dan menyegel kawasan itu dengan perisai mantra formasi. Altar jalan kuno yang berada di perbatasan wilayah kota Hui dan hutan iblis Sekte Gunung Darah itu merupakan altar jalan kuno kedua yang dia ketahui. Saat itu, dia yang baru saja kembali membuat kekacauan di Sekte Angin Hitam bersama tetua Senki secara tidak sengaja melihat Malong, Patriark Sekte Gunung Darah menggunakan altar kuno itu, sehingga dia dengan jelas memahami altar kuno yang tidak terurus itu merupakan hal yang sangat penting. Dengan tenang King Ruo lalu mengeluarkan Lin Ran dan rombongannya. "Penguasa, ini," mereka terkejut merasakan aura spiritual dari benua teratai biru, bahkan tingkat kultivasi mereka tiba-tiba ditekan hingga di tingkat dewa langit puncak. "Kita sudah berada di daratan tengah. Kalian akan memiliki banyak waktu, tapi kita saat ini memiliki tugas yang sangat mendesak," ucap King Ruo sambil menatap altar hitam yang ada di hadapannya. "Penguasa, kami mengerti," ucap Lin Ran, lalu membawa rombongannya mengedarkan seluruh kekuatannya untuk menarik altar hitam tersebut. "Sekarang," ucap King Ruo. Kawasan itu bergetar saat altar hitam itu terangkat. Lin Ran dan rombongannya bergerak memasuki dunia jiwa. Bersamaan dengan Lin Ran dan rombongannya memasuki dunia jiwa, King Ruo juga bergerak meninggalkan tempat itu. 5 kilometer dari bangunan tua, 5 sosok yang berdiam diri itu tiba-tiba menyadari bahwa altar hitam telah hilang dari tempatnya. "Bajingan keparat, seseorang telah mencuri artefak jalan kuno," teriaknya panik, sambil bergegas menuju bangunan tua itu. Saat mereka tiba, para kultivator tersebut benar-benar sudah tidak melihat altar hitam berada di tempatnya. "Sialan, bagaimana mungkin? Siapa yang melakukan hal ini?" teriak salah seorang di antara mereka murka. "Apa yang akan kita katakan pada Patriark?" "Saudara, pergilah ke sekte melapor. Aku dan yang lainnya akan bergerak mencari pencuri itu." "Baik." Baru saja mereka akan bergerak, tiba-tiba 3 tetua yang sebelumnya menemukan sisa kekacauan di dalam hutan menatap kelima pemuda tersebut dengan sangat kesal.
Apa saja yang telah kalian lakukan? Teriak salah satu tetua dengan sangat marah. Tetua, kami juga tidak tahu. Tiba-tiba altar jalan kuno hilang begitu saja, jawabnya terbata-bata. Bodoh, bagaimana bisa hilang begitu saja? Cepat bergerak dan cari pencuri itu, teriak sang tetua. Baik tetua, jawab mereka langsung bergerak. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak menuju tempat kelima sosok aura yang dia rasakan sebelumnya. Setelah bergerak cukup lama, King Ruo akhirnya tiba di tempat itu. Ini adalah pos penjagaan wilayah terluar sekte. Berarti mereka tadi murid sekte Gunung Darah, batinnya, sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah bergerak sejauh 15 km, King Ruo akhirnya merasakan beberapa aura yang sangat kuat berada di balik awan. Sus, King Ruo melesat bergerak menghampirinya. Jenderal King Ruo, Anda telah kembali, ucap sang komandan senang. Komandan Jiannan, tinggalkan tempat ini, ucap King Ruo sambil memimpin kelompok tersebut. Tanpa membantah, Jiannan komandan pasukan pelindung benua teratai biru dari wilayah timur itu, langsung bergerak bersama rombongannya mengikuti King Ruo yang memimpin mereka menuju kota Hui. Dalam perjalanan, Komandan Jiannan, bagaimana kabar wilayah timur? Tanya King Ruo. Semuanya baik-baik saja Jenderal, bahkan Kaisar Qiang Yonggan dan Kaisar Ye Dongli saat ini bahu-membahu membuat kawasan timur menjadi kawasan yang aman, jawab Komandan Jiannan menjelaskan. King Ruo tidak menyangka jika kedua pelayannya itu benar-benar melakukan permintaannya. Aku senang mendengarnya, lalu hal apa lagi yang mereka lakukan? Tanya King Ruo sambil terus bergerak. Jenderal, saat ini mereka bahkan sedang membangun patung Anda di perbatasan antara Kekaisaran Selatan dan Kekaisaran Timur. Selain itu, mereka juga membangun satu patung lainnya di Pulau Wugu. King Ruo terdiam dan menggelengkan kepala. Sungguh kekanak-kanakan, batinnya tersenyum kecut. Jenderal, bagaimana dengan misi? Tanya Jiannan dengan wajah ragu. Semuanya berjalan dengan lancar. Hanya saja, jawab King Ruo dengan wajah sedih dan ragu. Apakah Jenderal Yan Xiaoer? Tidak, saat ini mereka ada di kota Hui. Hanya saja kami harus kehilangan saudara Bei Wu dan Lei Rong, ucap King Ruo sedih. Jiannan dan rombongannya hanya bisa terdiam dengan wajah sedih, sambil terus bergerak mengikuti King Ruo. Setelah bergerak cukup lama, mereka akhirnya tiba di kota Hui. Sebelum memasuki kota itu, sekali lagi King Ruo mengubah tampilan wajahnya dengan menggunakan wajah Lin Ran. Jiannan dan rombongannya yang melihat King Ruo mengubah tampilan wajahnya memaklumi hal itu. Setelah masuk ke kota dan berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah penginapan sederhana, di mana Yan Xiaoer dan rombongannya telah menunggu. Di dalam ruangan khusus, Yan Xiaoer dan rombongannya yang sedang berbincang-bincang dengan santai terkejut saat melihat kemunculan King Ruo dan Jiannan beserta rombongan. Komandan Jiannan, kalian, ucap Yan Xiaoer senang. Jenderal, kami tidak sengaja bertemu Jenderal Ruo, jawabnya sambil duduk pada kursi yang tersedia. King Ruo lalu menjelaskan pekerjaannya dengan singkat, hingga bertemu dengan Jiannan dan rombongannya yang ditugaskan mengawasi kawasan Sekte Gunung Darah. Itu berarti kita telah membuat kekacauan. Saudara Ruo, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Yan Xiaoer. Kita akan pergi ke klan Wu di Gunung Tapak Dewa, dan kembali ke Istana Gerbang Timur, jawab King Ruo. Baik, tapi sebelum pergi, mari kita makan dulu, ucap Tang Yin penuh semangat. Benar, aku sudah sangat merindukan masakan dunia kita, ucap Yan Xiaoer. Di tempat lain, bajingan keparat, apa saja yang telah kalian lakukan, sehingga artefak itu hilang, teriak sang patriark murka menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Patriark Malong, kami, plak, tamparan keras menghantam wajah sang pemuda. Alasan apa lagi? Teriak patriark Malong. Malong benar-benar tidak menyangka akan ada orang yang begitu berani melakukannya, bahkan membunuh puluhan murid di kawasan terluar sektenya. Ark, teriaknya kesal. Patriark, apakah kita akan mengirim pasukan?
Tetua, ini bertepatan dengan masa tenang acara kejayaan sekte. Jika kita bergerak, maka itu akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran besar. Kalian cepat pergi dan cari, tapi jangan sampai memancing perhatian orang-orang dari pagoda emas 3 lantai, hardiknya pada para murid dan tetua yang ada di dalam ruangan itu dengan sangat kesal. Baik Patriark, ucap para tetua bergegas meninggalkan tempat itu. Sambil meninggalkan ruangan, kita bahkan tidak menemukan petunjuk, lalu kemana kita akan mencarinya, ucap para tetua itu kesal. Benar, bukankah itu sama saja dengan meminta kita berenang di tengah lautan untuk mencari sebutir mutiara di tengah samudera, ucapnya menggerutu kesal. Di dalam istana, teriak Malong murka lalu meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, penginapan sederhana kota Hui, King Ruo dan rombongannya bergerak meninggalkan tempat itu menuju Gunung Tapak Dewa di wilayah selatan jantung benua teratai biru. Di sepanjang jalan, mereka terus bergerak dengan tenang, sambil berbincang-bincang santai. Setelah bergerak sepanjang waktu, menjelang sore mereka tiba di klan Wu. Kedatangan mereka di klan rahasia itu disambut langsung oleh Wu Tusang, Patriark klan dan wakil pemimpin wilayah tengah, pasukan pelindung benua teratai biru dengan wajah gembira. Jenderal, kalian sudah kembali, ucapnya menyambut kehadiran King Ruo dan rombongannya dengan bahagia. Benar, dan kami ingin wakil pemimpin membawa kami ke istana gerbang timur. Baik, jawab Wu Tusang dengan penuh semangat, sambil mengaktifkan pilar giok gerbang teratai biru. Sus, pusaran angin biru keemasan muncul. Dengan tenang, satu persatu King Ruo dan rombongannya memasuki pusaran angin emas kebiruan itu dan menghilang di dalamnya. Dalam waktu singkat, halaman kediaman Wu Tusang menjadi sepi. Di istana gerbang timur, King Ruo beserta rombongannya satu persatu tiba di halaman istana. Kedatangan mereka di tempat itu langsung disambut oleh Hua Dijiu dan beberapa jenderal lainnya. Jenderal King Ruo, Jenderal Yan Xiaoer, dan kalian semua, silahkan beristirahat terlebih dahulu. Aku akan mengabari kalian jika para wakil pemimpin sudah datang, ucapnya. Baik pemimpin utama, terima kasih, ucap mereka sambil bergerak meninggalkan tempat itu menuju tempat peristirahatan pasukan yang terdapat di belakang istana utama. Setelah berjalan cukup lama, King Ruo dan rombongannya tiba di kamar mereka masing-masing. Di dalam kamar, King Ruo membersihkan diri dan mengganti pakaiannya, lalu beristirahat di tempat itu dengan tenang. Masih ada waktu 19 hari lagi, batin King Ruo sambil meminta Kihai di dalam dunia jiwa memenggal Mogui Tufu. Di dalam dunia jiwa, Mogui Tufu dan rombongannya yang sedang berbincang-bincang santai tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Kihai. Kihai, ada apa? Tanya Mogui Ying penasaran. Pangeran, aku baru saja mendapat perintah bahwa waktu yang mulia telah habis, ucapnya dengan wajah sedih. Tidak, ucap Mogui Ying dan Mogui Yi bersamaan menatap Kihai sambil memohon. Pangeran, ini adalah keputusan penguasa, lagi pula ini lebih baik daripada dengan siksaan. Mengapa dia begitu kejam? Teriak Mogui Ying kesal. Pangeran, jangan membuat penguasa murka. Lagi pula penguasa juga memiliki alasan, ucap Kihai tegas membuat semua orang di dalam ruangan itu terdiam. Jika demikian, biarkan aku ikut, ucap Mogui Ying tegas. Kihai menggelengkan kepalanya. Pangeran, aku tidak bisa melakukannya. Aku bekerja sesuai perintah, ucapnya. Kau anggap apa kami di tempat ini? Teriak Mogui Ying dengan wajah murka. Sus, King Ruo tiba-tiba muncul di tempat itu karena merasa Kihai akan menemui masalah. Mogui Ying, ternyata kamu sudah mulai memiliki nyali, ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Kehadiran King Ruo di tempat itu benar-benar membuat suasana menjadi tegang. Penguasa, ampuni putraku yang bodoh ini, ucap Mogui Tufu memohon. Mogui Ying, apakah kamu tahu alasannya mengapa aku memburu kalian? Ucap King Ruo dingin. Mogui Ying, serta semua orang di dalam ruangan itu terdiam. Jika ayahmu tidak memiliki ambisi bodoh itu, dia tidak akan berurusan denganku. Dan kamu tahu,
Aku adalah orang yang membalas kejahatan dengan kematian. Tapi kejahatan apa? Ucapnya dengan berani. Mo Guiying, ayahmu telah menuai apa yang telah dia tabur. Pertama, orang-orang yang dia kirim ke daratan tengah telah mencelakai kakekku. Kedua, orang-orangnya juga mencelakai pelayanku, yaitu si Pian pendiri kota Ji. Selain itu, apakah kamu tahu, Lin Ran dan rombongannya? Mereka adalah korban dari kejahatan yang telah dilakukan oleh ayahmu. Dan satu lagi, ambisi bodoh itu ingin merusak dunia yang ingin aku jaga, ucap King Ruo dengan tatapan kemarahan. Mo Guitufu dan rombongannya kini benar-benar terdiam, terlebih lagi aura membunuh dari tubuh King Ruo, yang seperti jarum bahkan mulai menusuk jantung mereka. Mo Guitufu, dengan memberikan kematian cepat adalah caraku menghormatimu. Tapi tidak untukmu, ucap King Ruo menatap Mo Guiying dengan dingin. Mo Guitufu yang memang dari awal sudah tidak memiliki semangat untuk hidup menganggukkan kepala. Baik penguasa, terima kasih, ucapnya. Qihai, lakukan dengan cepat. Baik penguasa, dan kamu Mo Guiying, aku telah mengetahui kejahatanmu, mulai dari tindakanmu yang sewenang-wenang pada para raja-raja kecil, kebiasaan burukmu yang bermain dengan para putri raja dan menteri di lingkungan istana, dan sikapmu yang menjadi penjilat yang berusaha menghasut ayahmu untuk mengambil status Mo Guiyi adalah kejahatan yang tidak bisa diampuni. Yin Yansu, lakukan tugasmu. Baik penguasa, ucapnya terbata-bata. Kamu pangeran naif, kamu bisa ikut bersama ayahmu. Baik penguasa, jawab Mo Guiyi dengan terbata-bata. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu dan menyerahkan tugas tersebut pada Qihai. Setelah kepergian King Ruo, Mo Guitufu dan Mo Guiyi, serta Mo Guimao dan Mo Guinan, hanya bisa menatap Mo Guiying dengan menggelengkan kepala. Nak, kamu sangat mengecewakanku, ucap Mo Guitufu sedih. Ayaha, nak, jangankan menolong dirimu, menolong diri sendiri saja aku tidak mampu. Semoga kita berjumpa di kehidupan yang lain dengan cara yang sama, dan menjalaninya dengan cara yang berbeda, ucapnya lalu meninggalkan ruangan itu bersama Mo Guiyi, mengikuti Qihai. Yin Yansu bergerak mendekati Mo Guiying dengan tangan bergetar. Pangeran maaf, aku juga ingin mati, tapi tidak dengan cara seperti ini, sambil mengarahkan pisau hitam yang ada di tangannya. Jenderal, bunuh saja aku, tapi jangan lakukan hal itu, ucapnya menatap Yin Yansu, dan mulai membasahi dirinya. Di dalam kamar King Ruo yang baru saja keluar dari dunia jiwa kembali memulihkan dirinya dengan menyerap jutaan kristal jiwa. 1 jam kemudian, beberapa prajurit datang memanggilnya untuk segera ke aula istana. Jenderal, para wakil pemimpin sudah tiba, ucapnya. Baik, aku akan menyusul, jawab King Ruo. Setelah prajurit itu pergi, King Ruo kembali ke dalam dunia jiwa, mengambil kepala Mo Guitufu dan Mo Guiyi, lalu keluar dari dalam kamar menuju aula istana gerbang timur. Di aula istana gerbang timur, telah hadir para wakil pemimpin, para jenderal, dan para komandan pasukan. Selain itu, juga telah hadir Yan Xiaoer dan rombongannya. Pemimpin utama, maaf terlambat, ucap King Ruo memasuki ruangan sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Ruoer, ucap Ling Zong dengan wajah bahagia. Senang melihat kakek, ucap King Ruo menghampiri dan memeluknya dengan hangat. Kakek, apa kabar? Tanya King Ruo. Baik, kamu sungguh luar biasa. Sudah menjadi kultivator surga tingkat menengah, jawab Ling Zong berbicara melalui telepati. Kakek terima kasih. Ini semua karena teknik penghampaan diri benar-benar luar biasa, ucap King Ruo dengan tersenyum. Baiklah, kita akan berbicara lagi nanti. Baik kakek. Setelah King Ruo duduk pada kursinya, Hua Dijiu lalu memulai pertemuan itu. Jenderal Pilar Barat King Ruo, silakan, ucap Hua Dijiu. Baik, jawab King Ruo sambil mengeluarkan 2 kotak giok dan 2 peti mati. Pemimpin utama, kami telah menuntaskan misi ini, ucap King Ruo sambil membuka kotak giok yang berisi kepala Mo Guitufu dan Mo Guiying. Ini adalah kepala Kaisar Iblis Mo Guitufu,
seorang kultivator dewa surga tingkat puncak. Dalam transformasinya, dia adalah kultivator Raja Dewa, dan ini adalah putra mahkota Moguiyi, ucap King Ruo sambil menyerahkan lencana dan materai kekaisaran iblis selatan. Hua Dijiu dan semua orang di dalam ruangan menatap King Ruo dengan tubuh bergidik. Menurut mereka, mampu membunuh Mogui Tufu itu berarti harus benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan Ling Zong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pemimpin utama, ini, ucap King Ruo sambil membuka peti mati Bei Wu dan Lei Rong. Aku gagal menolong mereka, ucapnya sedih. Misi ini bisa dikatakan berhasil, walaupun ada harga yang harus kita bayar. Mohon laporannya dengan rinci, ucap Hua Dijiu yang juga merasa sedih. Baik, aku saja, ucap Yan Xiaoer lalu menjelaskan perjalanan mereka memasuki dunia neraka kuno, mulai saat mereka tiba di Pulau Es Biru, memasuki dunia tersebut, serta strategi mereka, hingga menjelaskan perjalanan mereka kembali ke benua teratai biru yang diserang oleh badai ruang dan waktu dengan rinci. Hanya saja pada bagian pertarungan King Ruo dengan Mogui Tufu, Yan Xiaoer merahasiakan hal itu. Dengan tubuh bergidik, Hua Dijiu dan semua orang menatap King Ruo dan rombongannya dengan hormat dan kagum. Mampu menjalankan misi berat dan bertahan di tempat asing, serta kembali dengan selamat, benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa. Jenderal King Ruo, Jenderal Yan Xiaoer dan kalian semua, kami berterima kasih, ucap Hua Dijiu beserta semua orang yang ada di dalam ruangan itu berdiri, dengan menangkupkan tangannya dengan hormat. Pemimpin utama, para wakil pemimpin, dan para saudara, terima kasih, ucap King Ruo dan rombongannya berdiri menangkupkan tangannya dengan hormat. Pemimpin utama, aku dan saudara Yan Xiaoer akan membawa jasad, dan mengembalikan saudara Bei Wu dan Lei Rong, ke klan mereka masing-masing, ucap King Ruo. Baik, aku akan menyerahkannya pada kalian. Tidak lama kemudian, dua prajurit wanita memasuki ruangan sambil membawa cincin penyimpanan yang berada di atas nampan. Jenderal King Ruo, Jenderal Yan Xiaoer dan kalian semua, mohon diterima, dan hanya ini yang dapat kami berikan, ucapnya sambil menyerahkan sebilah pedang perak dengan motif bunga teratai biru, dan armor perak yang merupakan senjata dewa langit tingkat puncak, masing-masing 25 juta kristal jiwa, 5 juta kristal langit, dan masing-masing 7 butir pil peledak energi, dan 100 pil embun emas. Selain itu, juga terdapat lencana teratai biru, yang dapat digunakan sebagai gerbang teleportasi pribadi. Ini hanya bisa digunakan untuk satu orang. Hua Dijiu menjelaskan. Terima kasih pemimpin utama, ucapnya sambil menerima hadiah tersebut. Dan ini untuk pahlawan kita yang telah gugur dalam misi, ucapnya sambil menyerahkan dua cincin lainnya, yang dikhususkan untuk Bei Wu dan Lei Rong sebagai kompensasi yang diberikan oleh pemimpin utama Hua Dijiu pada keluarga mereka. Di dalam ruangan itu, tidak ada jamuan istimewa, karena King Ruo dan rombongannya tidak menginginkannya, terlebih lagi masih ada jasad dua saudara mereka yang meninggal. Di dalam ruangan itu, mereka juga membahas tindakan yang akan mereka lakukan pada prajurit dari neraka kuno yang masih tersisa. Selain itu, King Ruo juga membahas acara kejayaan sekte yang dilakukan oleh Pagoda Emas 3 lantai. Pemimpin utama, selama ini bagaimana komunikasi kita dengan mereka? Ucap tanya King Ruo. Hua Dijiu dan para wakil pemimpin menggelengkan kepala. Mereka selalu menghindar. Sejak penguasa agung Lan Lianhua memisahkan kita, kami bahkan tidak pernah bertemu dalam satu meja, jawab Hua Dijiu. Apakah penguasa agung Lan Lianhua merahasiakan sesuatu? Tanya King Ruo. Kami juga tidak tahu, karena penguasa agung tidak pernah terbuka dengan kami, ucap Hua Dijiu. Apa mungkin kejatuhan penguasa agung ada hubungannya dengan mereka? Ucap King Ruo. Kita tidak bisa menuduh. Aku bahkan tidak memikirkan hal itu, jawab Hua Dijiu menggelengkan kepala. Satu-satunya cara untuk memastikan hal itu adalah dengan melakukan penyelidikan, tetapi itu berarti kita akan melanggar perjanjian, ucap Wu Tu Sang. Sepertinya demikian, ucap Hua Dijiu sambil menatap para wakil pemimpin lainnya. Perjanjian? Tanya King Ruo heran.
Benar, kedua belah pihak dilarang untuk saling mengganggu dan ikut campur dengan urusan masing-masing. King Ruo terdiam. Lalu bagaimana cara untuk menjadi anggota mereka? Sama seperti perekrutan yang kita lakukan. Apakah mereka juga menandai anggotanya? Tanya King Ruo. Tentu saja, tetapi dalam tubuh seseorang tidak bisa memiliki dua tanda karena itu berlawanan, ucap Hua Dijiu. Ini aneh. Bukankah memiliki tujuan yang sama tetapi mengapa bisa berbeda? Tetapi apakah ini memang dari awal sudah seperti itu? Kami juga kurang mengerti. Dari awal tanda yang mereka miliki adalah sama, tetapi setelah dipisahkan oleh penguasa agung Lanlian Hua, mereka menggantikannya dengan simbol pagoda emas 3 lantai yang terletak di setiap tangan kiri mereka, ucap pemimpin utama menjelaskan. King Ruo terdiam. Bahkan semua orang yang ada di dalam ruangan itu juga sedang berpikir mencari cara untuk mencari informasi yang ada di dalam lingkungan pagoda emas 3 lantai. Cara pertama adalah menyewa kelompok rahasia, dan cara kedua adalah menangkap salah satu anggota mereka, ucap King Ruo tiba-tiba. Ini sangat beresiko, karena kekuatan kita sangat terbatas. Lagi pula jika tindakan kita diketahui oleh mereka, ini bisa menjadi peperangan, ucap Hua Dijiu. Benar, jawab yang lain. Sepanjang malam itu mereka membicarakan strategi untuk mencari informasi mengenai kekuatan dan keberadaan pagoda emas 3 lantai, namun mereka menemukan jalan buntu. Serahkan padaku, aku akan memikirkannya kembali, ucap Hua Dijiu. Jenderal King Ruo, jika aku boleh tahu, mengapa Jenderal menanyakan hal itu? Tanya wakil pemimpin wilayah timur, Yan Hongzi. Apakah pemimpin utama dan para wakil pemimpin tidak memperhatikan tindakan mereka? Acara kejayaan sekte ini tidak lebih dari pembantaian, dan aku rasa tindakan mereka tidak ubahnya seperti sebuah pengorbanan darah, jawab King Ruo. Tiba-tiba semua orang di dalam ruangan itu terkesiap. Jika ingin mengendalikan kekuatan sekte-sekte yang ada, mereka tidak perlu melakukan hal itu, tetapi dapat membuat kompetisi dan membatasi kematian dalam pertempuran. Tindakan mereka itu sebenarnya adalah cara membunuh generasi berbakat yang ada. Jika ada kekuatan luar yang datang pada saat acara kejayaan sekte berlangsung, lalu siapa yang akan ikut berperang melawan kekuatan itu? Ucap King Ruo menjelaskan. Hua Dijiu dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu menganggukkan kepala dan memahami penjelasan King Ruo merupakan sesuatu yang sangat masuk akal. Pendapat Jenderal sangat masuk akal, tetapi acara kejayaan sekte sudah ada sejak penguasa agung benua teratai biru Meili Delian Hua ada, ucap Hua Dijiu bingung. Itulah tujuan kita melakukan penyelidikan pada mereka, untuk mengetahui kejelasan akan informasi yang masih kabur ini, jawab King Ruo. Benar, jawab Wu Tusang dan yang lainnya. Menjelang pagi, mereka akhirnya membubarkan pertemuan itu, sedangkan King Ruo dan Ling Zong melanjutkan pembicaraan mereka sebelum mengantar jasad Bei Wu dan Lei Rong. Mereka berdua membicarakan banyak hal dengan santai hingga hari benar-benar pagi. Ruo aku akan pergi ke wilayah barat untuk menemui ibumu. Benarkah? Jika aku tidak ada urusan, itu akan semakin menarik jika kita pergi berdua, ucap King Ruo. Ruo, kamu terlalu sibuk, tuntaskan saja pekerjaanmu, lagi pula aku juga bisa sendiri. Baik kakek, hati-hati, sampaikan salamku pada mereka. Baik, jawab Ling Zong. Sebelum mereka berpisah, King Ruo memberikan cincin penyimpanan yang berisi berbagai jenis sumber daya pada Ling Zong. Kakek, ini untukmu dan ini untuk mereka. Ruo, terima kasih, ucapnya sambil memeluk King Ruo dengan hangat. Setelah Ling Zong pergi, King Ruo menemui Yan Xiao. Saudara Ruo, aku ada ide. Bagaimana jika kita membagi tugas? Aku ke klan Lei dan saudara Ruo ke klan Bei. Itu ide yang luar biasa. Baik, jawabnya sambil menyerahkan peti yang berisi jasad Lei Rong pada Yan Xiao. Selain itu dia juga menyerahkan 2 cincin penyimpanan yang berisi berbagai jenis sumber daya. Berikan sebagai kompensasi dariku, ucap King Ruo. Saudara King Ruo, ini, ucapnya sambil menatap cincin itu.
Aku tahu cincin yang lainnya adalah kompensasi dari pasukan pelindung, tapi itu tidak akan mampu menghidupkan nyawa yang telah hilang. Semoga dengan kompensasi ini klan Lei dapat memiliki seorang jenius lainnya yang juga dapat menjadi pasukan pelindung benua teratai biru, ucapnya dengan wajah sedih. Baik, aku mengerti, jawabnya sambil menerima cincin tersebut. Saudara Xiao Er, aku tahu saudara dapat melakukannya. Saudara Ruo, tenanglah. Keberadaan pasukan pelindung benua teratai biru adalah hal yang sangat rahasia. Setelah berbincang-bincang, mereka berdua lalu berpisah dan meninggalkan istana gerbang timur. King Ruo pergi ke klan Bei di bagian selatan jantung benua teratai biru, dan Yan Xiao Er pergi ke klan Lei di wilayah utara jantung benua teratai biru. Setelah memasuki pilar gerbang teratai biru, King Ruo terlempar di kawasan Gunung Naga Putih yang berjarak 55 km dari kota Nanliu, tempat klan Bei berada. Sambil mengubah tampilan wajahnya dengan menggunakan wajah Lin Ran, King Ruo bergegas meninggalkan tempat itu, bergerak menuju kota Nanliu. Sebagai kawasan wilayah netral, kawasan Gunung Naga Putih begitu tenang, walaupun ada banyak para kultivator yang berburu hewan buas di tempat itu, tetapi mereka benar-benar tidak memperdulikan orang lain, terutama King Ruo yang melintasi kawasan itu. Apakah ketenangan ini karena acara kejayaan sekte? King Ruo membatin sambil terus bergerak dengan santai. Setelah bergerak selama 7 jam, King Ruo tiba di gerbang kota Nanliu. King Ruo memasuki kota itu dengan tenang dan mencari kedai sederhana untuk mencari keberadaan klan Bei di kota itu. Di kedai sederhana, King Ruo lalu memesan makanan dan minuman dan menikmatinya dengan santai. Beberapa pengunjung yang ada di tempat itu menatap keberadaan King Ruo dengan hormat, sambil sama-sama menikmati makanannya dengan santai. Saudara, apakah Anda orang baru di kota ini? Tanya seorang pemuda menghampiri King Ruo dengan ramah. Saudara, benar, aku memang baru saja tiba di kota ini, jawab King Ruo sambil menikmati makanannya. Oh, jika begitu, dari mana saudara berasal? Aku dari barat, jawab King Ruo santai. Apakah saudara tidak pergi ke Gunung Daun? Tanya sang pemuda heran. Tentu, hanya saja aku ada sedikit urusan di kota ini. Apakah saudara tahu keberadaan klan Bei? Ucap tanya King Ruo. Sang pemuda begitu terkejut, bahkan para pengunjung yang ada di dalam ruangan itu menatap King Ruo dengan penuh selidik. Saudara, apa ada yang salah? Tanya King Ruo heran. Saudara, kota ini hampir kacau karena klan Bei tiba-tiba ingin membuat masalah, jawab sang pemuda. Saudara, mohon penjelasannya, ucap King Ruo dengan serius. Saudara, Menteri Bei Wang, yang juga patriark klan Bei, tiba-tiba ingin mengkudeta kekuasaan klan Song, karena putra ketiganya, Bei Wu, tiba-tiba menghilang. Bahkan dari isu yang beredar, tuan muda Bei Wu tersebut telah mati, dan Patriark Bei Wang menduga adanya konspirasi di balik kematian tersebut, ucap pemuda itu menjelaskan. King Ruo hanya bisa mendesah panjang dengan rasa bersalah. Jika aku terlambat, kota ini akan benar-benar mengalami kekacauan. Semoga masalah ini tidak menjadi rumit, batin King Ruo. Lalu ada hubungan apa saudara dengan klan Bei? Ucap tanya sang pemuda. Hanya kenalan dari salah satu kerabat mereka, jawab King Ruo. Sang pemuda menganggukkan kepala, sambil menjelaskan keberadaan klan tersebut pada King Ruo dengan rinci. Setelah berbincang-bincang cukup lama, King Ruo lalu meninggalkan kedai tersebut, dan membayar makanan para tamu yang ada di tempat itu. Saudara, terima kasih, ucap sang pemuda menangkupkan tangannya dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan ramah, sambil melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu menuju utara kota. Setelah berjalan cukup lama, King Ruo akhirnya tiba di sebuah halaman mewah berbenteng, yang dijaga oleh beberapa prajurit dengan ketat. Kedatangan King Ruo di tempat itu langsung mendapat pemeriksaan dari prajurit yang berjaga. Tuan, identitas dan jelaskan tujuan kedatangan Anda. Prajurit, ada urusan penting yang ingin aku bicarakan dengan Menteri Bei Wang secara langsung, dan ini bersifat mendesak, jawab King Ruo dengan wajah serius. Tuan, identitasnya.
King Ruo lalu menunjukkan lencana perak klan Shin. Beberapa prajurit yang berjaga di tempat itu saling berpandangan, menatap King Ruo dengan ragu. Walaupun demikian, mereka segera meninggalkan tempat itu untuk melapor. "Tuan, tunggu sebentar," ucap salah satu prajurit sambil meninggalkan King Ruo dan memintanya untuk menunggu di depan gerbang. Tidak lama kemudian prajurit itu kembali. "Mari tuan," ucapnya sambil membawa King Ruo menemui Bei Wang. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di sebuah aula. "Tuan, silakan masuk, di dalam menteri sudah menunggu." "Terima kasih prajurit," ucap King Ruo lalu memasuki aula tersebut. Di dalam ruangan, Bei Wang duduk pada kursinya menyambut kedatangan King Ruo dengan tatapan tajam yang bahkan tidak bergerak dari kursinya. "Hormat pada Menteri Bei Wang," ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Langsung saja," ucapnya ketus. "Baik," jawab King Ruo yang juga tidak ingin berbasa-basi. Sebuah peti mati muncul dari dalam cincin penyimpanannya. "Ini." Bei Wang berdiri dari kursinya menatap King Ruo dengan tajam. "Silakan Menteri lihat," ucap King Ruo dengan tenang. Bei Wang lalu menghampiri peti tersebut dan membukanya. Tidak, wuer," teriaknya sambil menangis terseduh-seduh. Teriakan dan tangisan itu mengejutkan anggota klan lainnya. Dengan segera mereka berbondong-bondong memasuki ruangan tersebut dan melihat Bei Wang menangis dan terduduk di depan sebuah peti mati. Dalam waktu singkat, ruangan itu menjadi penuh dengan raungan tangisan saat mereka mengetahui bahwa yang berada di dalam peti tersebut adalah Bei Wu. Mereka benar-benar tidak mampu menahan diri dan ikut menangisi kematian Bei Wu. Bahkan mereka tidak perhatikan King Ruo yang hanya bisa terdiam dan sedang berusaha mencari cara untuk memberikan alasan yang tepat atas kematian tersebut. Setelah cukup lama suasana menjadi sedikit tenang. Bei Wang yang sudah dapat menguasai emosinya, menatap King Ruo dengan tajam. "Siapa kamu, dan ada hubungan apa dengan putraku?" tanya Bei Wang. "Menteri Bei Wang, aku Shin Ruo. Dalam perjalananku menuju Gunung Daun, aku tanpa sengaja mendengar suara pertempuran yang begitu dahsyat di kawasan Gunung Kematian. Saat aku berusaha menghindari kawasan pertempuran tersebut, pemuda ini tiba-tiba bergerak ke arahku dan meminta pertolongan, dan mengatakan dirinya berasal dari klan Bei, dari kota Nanliu ini," jawab King Ruo. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam, dan menyimak penjelasan King Ruo dengan seksama. Walaupun demikian, mereka terlihat begitu ragu dengan penjelasannya itu, karena King Ruo baik-baik saja. "Ini tidak mungkin. Putraku adalah kultivator Dewa Langit tingkat puncak, bagaimana bisa dia dikalahkan?" ucapnya menatap King Ruo dengan tajam. King Ruo menggelengkan kepala. "Sekuat apapun putra Anda, dia tidak akan mampu melawan puluhan pendekar misterius yang mengeroyoknya. Coba Menteri Bei Wang periksa kembali luka-luka itu." Bei Wang terdiam melihat puluhan sabetan luka di sekujur tubuh tersebut yang merupakan jenis kekuatan yang berbeda. Bahkan sebagian dari luka itu mengandung racun tingkat tinggi. "Aku menemukannya saat dirinya benar-benar terluka parah," ucap King Ruo. "Lalu bagaimana Anda bisa selamat, sedangkan putraku tewas?" "Menteri, aku hanya beruntung." "Beruntung? Apakah Anda bercanda tuan?" ucapnya sambil menatap King Ruo tajam. King Ruo menggelengkan kepalanya. "Jika tahu begini, lebih baik aku tidak mengantar jasad ini," ucap King Ruo pura-pura tersinggung dan kesal. Reaksi King Ruo membuat semua orang di dalam ruangan itu terdiam, dan menyadari bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Bei Wang itu salah, benar-benar salah. "Patriark, tidak sepatutnya kita mencurigai orang yang telah mengantarkan jasad Tuan Muda Bei Wu, lagi pula juga dia pembunuhnya, dia tidak akan berani memasuki tempat ini." Seorang tetua berbicara melalui telepati kepada Bei Wang. "Menteri Bei Wang, ini adalah cincin penyimpanan putra Anda, dan aku tidak mengambil sepeser pun barang di dalamnya," ucap King Ruo sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang telah berisi berbagai jenis sumber budaya yang telah dia tambahkan dari kompensasi yang diberikan oleh Hua Dijiu. Bei Wang begitu terkejut saat melihat isi cincin penyimpanan tersebut dan menatap King Ruo dengan heran. "Tuan, ini,"
ucap Bei Wang dengan sedikit melunak. Sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak mengambil sepeser pun barang itu. Bei Wang terdiam. Tetua benar. Jika dia orang jahat, dia pasti tidak akan mengembalikan cincin ini, batinnya. Tuan Xinruo, aku minta maaf. Sebelumnya aku benar-benar terbawa emosi. Terima kasih telah membawa dan mengantarkan jasad putraku hingga tiba di tempat ini, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Xinruo menghela nafas panjang, menatap Bei Wang dengan sedih. Menteri, putra Anda adalah orang baik. Alasan dia tewas sebelumnya karena menolong seseorang yang sedang bertarung melawan kelompok aliran hitam misterius yang berada di kawasan gunung itu. Aku sangat mengagumi keberanian dan kebaikannya, ucap Xinruo. Bei Wang dan semua orang yang ada di dalam rumah itu terdiam, dan mulai menatap Xinruo dengan ramah. Menteri, saat aku tiba di kota ini aku juga telah mendengar isu yang kurang baik mengenai kesalahpahaman ini. Mohon Menteri tidak melanjutkannya. Bei Wang menganggukkan kepalanya. Terima kasih Tuan. Kehadiran Anda benar-benar telah menghindarkan diri dari perbuatan jahat. Aku berjanji akan memperbaikinya, ucap sang menteri. Baik, jika demikian aku akan pergi, ucap Xinruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tunggu Tuan. Bei Wu mengambil beberapa sumber daya yang ada di dalam cincin penyimpanannya lalu memberikannya pada Xinruo. Tuan mohon diterima, ucapnya dengan wajah memohon. Xinruo menggelengkan kepalanya. Menteri, mohon maaf. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Aku sangat berharap sumber daya yang kalian miliki dapat menghadirkan kembali jenius yang hebat seperti Bei Wu, ucap Xinruo dengan menangkupkan tangannya. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xinruo benar-benar menolak pemberian itu. Tuan, ucap sang menteri dengan wajah memohon. Xinruo terdiam sambil mengedarkan pandangannya pada semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Menteri Bei Wu, aku benar-benar melakukannya dengan tulus dan tidak mengharapkan apapun dari kalian, ucap Xinruo sekali lagi. Tuan Xinruo, kami mohon. Xinruo mendesah panjang menatap Bei Wu dengan serius. Apakah Bei Wu masih memiliki saudara lainnya? Tanya Xinruo. Bei Wang dan semua orang terlihat begitu bingung saat Xinruo menanyakan hal seperti itu. Walaupun demikian Bei Wang menganggukkan kepala, lalu memanggil anak-anaknya. Di dalam ruangan itu, hadir 3 saudara laki-laki Bei Wu, dan 2 gadis lainnya. Tuan Xinruo, ucap sang menteri sambil memperkenalkan mereka semua pada Xinruo dengan hormat. Xinruo mengedarkan mata emasnya, dan memeriksa mereka. Aura emas, batinnya mengerutkan kening menatap putri bungsu Bei Wang tersebut. Nona kamu kemarilah, ucapnya sambil menunjuk sang gadis. Apa? Semua orang yang ada di dalam ruangan itu membatin terkejut, menatap Xinruo dengan tatapan kesal dan tidak percaya. Apakah dia? Pikiran jahat mulai menguasai mereka, bahkan sebagian di antara mereka tanpa ragu menunjukkan ketidaksenangan dan menatap Xinruo dengan tatapan dingin. Ayah, ucap sang gadis tersebut menatap Bei Wu. Qin ucap Bei Wang menganggukkan kepalanya. Dengan berat hati, Bei Qin melangkahkan kakinya menghampiri Xinruo yang masih berdiri menunggunya. Tuan, ucapnya sambil memberi hormat. Wei Qin, kamu memiliki tipe tubuh yang unik dan jika dilatih dengan baik, kamu dapat menjadi seorang kultivator tingkat tinggi. Jadilah murid keduaku, ucapnya sambil memberikan lencana giok hijau. Apa? Ucap semua orang yang ada di dalam ruangan itu terkesiap, menatap lencana giok hijau yang ada di tangan Xinruo. Tuan, ini, ucap Bei Qin dengan tangan bergetar. Bei Qin, aku serius. Baik guru, ucapnya sambil berlutut menerima lencana giok hijau tersebut. Setelah acara pemakaman saudaramu selesai, pergilah ke sekte, para tetua akan mengenalimu. Baik guru, ucapnya dengan sikap hormat. Baik, aku pergi dulu, ucap Xinruo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi beberapa kitab jurus tingkat tinggi dan beberapa sumber daya lainnya. Dan kalian semua, mohon untuk merahasiakan hal ini, ucap Xinruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat.
Belum sempat semua orang yang ada di dalam ruangan itu menjawab, King Ruo tiba-tiba lenyap daripada mereka, bahkan tanpa meninggalkan jejak aura sedikitpun. Bei Wang dan semua orang ternganga. Mereka tidak menyangka jika pemuda yang ada di hadapan mereka sebelumnya adalah seorang kultivator tingkat tinggi, yang bahkan seorang tetua tingkat tinggi dari Sekte Gunung Emas. Dalam keheningan itu, mereka berpikir keras menghubungkan status pemuda tersebut dengan seseorang yang sangat misterius dari Sekte Gunung Emas. "Ayah," ucap Bei Qin membuyarkan lamunan Bei Wang dan semua orang. "Qin kamu sangat beruntung nak." "Ayah sangat senang," ucap Bei Wang sedikit terhibur dengan hal tersebut, sambil menatap jasad Bei Wu. "Putraku, kamu benar-benar kebanggaanku," ucapnya lirih. "Ayah ini," ucap Bei Qin menunjukkan tanda kecil yang terdapat pada lencana giok hijau tersebut. Ini, tangan Bei Wang gemetar meraih lencana giok tersebut dan memeriksanya. "Ayah, apa ini?" tanya Bei Qin penasaran. "Ini adalah tanda wakil pemimpin puncak gunung utama Sekte Gunung Emas." "Jadi, dia," ucap sang menteri terkejut. Xin Ruo itu adalah King Ruo," ucap beberapa tetua yang ada di dalam ruangan itu bersamaan. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu begitu terharu, bahkan Bei Wang hingga meneteskan air matanya memeluk Bei Qin dengan penuh kebanggaan. "Putriku, kamu benar-benar beruntung. Gurumu adalah salah satu orang terkuat yang ada di benua teratai biru. Berlatihlah dengan baik, jangan mengecewakan ayah dan klan Bei," ucap sang menteri. Tidak hanya Bei Wang, bahkan para tetua juga ikut meneteskan air mata. "Setelah ratusan tahun, akhirnya salah satu anggota keluarga kita dapat menjadi bagian dari Sekte Gunung Emas, bahkan putri klan kita menjadi murid langsung wakil pemimpin King Ruo," ucap seorang tetua dengan bangga. "Ayah," ucap Bei Qin sambil menatap peti mati Bei Wu. "Baik, aku mengerti." Bei Wang lalu mengarahkan semua anggota keluarga untuk mengatur acara pemakaman tersebut. Di sudut ruangan, di dalam mantra ilusi penguasa, mereka dapat menebak identitas giok itu dengan benar, ucap Huli Hei. "Itu berarti mereka cerdas." King Ruo tersenyum kecut. "Huli Hei, dengan kultivasi Bei Qin yang masih rendah, aku takut dia tidak akan sampai ke Sekte Gunung Emas." "Penguasa, serahkan saja padaku," jawabnya. "Baik, lakukan dengan rahasia. Jika tugasmu sudah selesai, susul aku di Gunung Daun. Walaupun saat ini aku masih ingin mengurus orang-orang dari klan Yang," ucap King Ruo. "Baik penguasa," jawabnya. Setelah berbincang-bincang dengan Huli Hei, King Ruo lalu benar-benar meninggalkan tempat itu dan terus bergerak meninggalkan kediaman Bei Wu, sedangkan Huli Hei duduk dengan tenang mengawasi semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Di tempat lain, saat meninggalkan kediaman Bei Wu, hari sudah menjelang malam. King Ruo lalu mencari penginapan sederhana di kota itu untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Di dalam kamarnya, King Ruo langsung menyegel kamarnya dan memasuki dunia jiwanya, menemui King Ling di Istana Emas. "Kakak," ucapnya menyambut King Ruo dengan senyuman dan pelukan hangat. "Ling jawab King Ruo menatap dengan penuh cinta dan kerinduan, sambil mengecup ubun kepala King Ling dengan lembut. "Kakak pasti lelah." King Ruo menggelengkan kepalanya. "Aku tidak lelah, tapi aku hanya rindu," jawab King Ruo sambil membawa King Ling ke tempat tidur dan beristirahat bersama. "Apa kakak sudah mengabari Zilong dan yang lainnya?" "Aku rasa tidak perlu, karena setelah urusan ini selesai, aku akan langsung ke sekte dan pergi ke Gunung Daun." "Baik," jawab King Ling sambil berbincang-bincang santai hingga akhirnya mereka tertidur. Pagi hari, King Ruo lalu keluar dari dunia jiwa, meninggalkan penginapan tersebut menuju Gunung Naga Putih. Setelah bergerak selama 7 jam, King Ruo tiba di kawasan gunung tersebut dan terus bergerak memasuki bagian terdalam. Masih ada waktu, batinnya sambil mengeluarkan Lin Ran dan Qihai beserta rombongannya. "Penguasa," ucap mereka, "aku ingin kalian memeriksa seluruh kawasan gunung ini, serta mencari tempat yang memiliki aura spiritual yang cukup dan baik," ucap King Ruo. "Baik,
Penguasa, jawab mereka yang langsung bergerak menyebar ke berbagai arah. Setelah Lin Ran dan rombongannya pergi, Yuan Bai, Yuan Hei dan Wu Gui juga keluar dari dunia jiwa. Penguasa, ini, tanya Yuan Bai penasaran. Yuan Bai, saat ini kita sudah berada di daratan tengah. Tepatnya di jantung benua teratai biru bagian selatan. Bagaimana dengan luka kalian? Tanya King Ruo. Penguasa, tenanglah. Kami sudah pulih, jawab Wu Gui senang sambil merasakan aliran spiritual yang lebih menyegarkan. Selain itu, mereka juga merasakan tingkat kultivasi mereka ditekan hingga berada di tingkat dewa surga. Penguasa, apa yang akan kita lakukan di tempat ini? Sambil menunggu Lin Ran dan yang lainnya bekerja, aku ingin kalian bertiga membiasakan diri dengan aura di daratan tengah ini, ucapnya sambil membawa mereka berjalan-jalan santai. Baik penguasa, jawab mereka. King Ruo dan ketiga pelayannya tersebut terus berjalan memasuki kawasan terdalam rantai pegunungan naga putih dan berbincang-bincang dengan santai. 1 jam kemudian, Lin Ran dan rombongannya kembali. Lin Ran, bagaimana? Tanya King Ruo. Penguasa, kami menemukan tempat yang sangat bagus, tepatnya di sebelah utara kawasan rantai pegunungan ini. Di bagian terdalam gunung itu, kami dapat merasakan akar roh spiritual yang menjadi sumber penopang spiritual di seluruh rantai pegunungan yang ada di tempat itu, namun tempat itu dijaga oleh ratusan hewan buas tingkat tinggi. Baiklah, mari kita ke sana, ucap King Ruo dengan tenang sambil bergerak menuju tempat tersebut. Rantai pegunungan naga putih memiliki 12 gugusan gunung besar yang selalu diliputi kabut putih yang saling bertautan, sehingga dari jarak yang sangat jauh terlihat seperti seekor naga putih, sehingga gunung itu disebut dengan Gunung Naga Putih. King Ruo dan rombongannya terus bergerak menuju gunung utara yang merupakan puncak gunung yang paling besar, bahkan terlihat seperti kepala naga yang menghadap ke utara. Setelah bergerak cukup lama, mereka akhirnya tiba di tempat itu. Penguasa, di sana, ucap Lin Ran menunjuk lembah yang dialiri sungai besar dan hutan hijau yang sangat lebat. King Ruo mengedarkan mata emasnya memindai tempat tersebut. Kawasan terlarang, ucapnya. Penguasa, apa yang akan kita lakukan kepada para hewan buas itu? Tanya Qi Hai. King Ruo tersenyum. Mereka hanyalah kumpulan hewan buas dewa langit puncak, dan 2 di antara mereka tingkat dewa surga. Kalian segel seluruh kawasan pegunungan ini, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab mereka sambil bergerak menyebar. Setelah Lin Ran dan Qi Hai beserta rombongannya pergi, King Ruo lalu membawa Yuan Bai, Yuan Hei dan Wu Gui mendekati sarang hewan buas tersebut. Di dalam perut gunung, 2 ekor beruang hitam cakar emas yang menjadi pemimpin hewan buas di gunung tersebut terlihat begitu gelisah saat merasakan kehadiran aura yang sangat kuat mengelilingi seluruh kawasan gunung tersebut. Sejak kapan manusia berani menginjakkan kaki memasuki kawasan puncak gunung ini, ucap salah satu beruang dengan nada dingin. Aku sudah lupa, itu sudah ratusan tahun yang lalu. Apakah mereka ingin menuntut balas atas peristiwa itu? Saudara, aku tidak yakin. Baik, kita tunggu saja. Lagi pula aku tidak yakin mereka mampu mengalahkan ratusan prajurit yang ada di luar. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba kedua beruang itu merasakan 4 sosok aura bergerak memasuki gua. Bagaimana bisa? Ucap mereka sambil berdiri. Belum hilang keterkejutan itu, tiba-tiba King Ruo dan rombongannya tiba di hadapan mereka. Makhluk bodoh dari mana ini? Ucapnya sambil menatap kehadiran King Ruo yang muncul bersama rombongannya. Manusia, dan kalian semua pergilah. Kami tidak menerima kalian di sini, ucapnya dengan sikap waspada. Tuan beruang, kami ingin tinggal dan menetap di kawasan gunung ini. Jika kalian tidak suka, maka kalian boleh pergi, jawab King Ruo santai sambil mengawasi ruangan tersebut. 3 akar roh spiritual yang membentuk diri seperti seekor naga kecil, terus bergerak-gerak di dinding gua tersebut. Qingshen dewasa, bahkan ada 3. Pantas saja tempat ini kaya akan aura spiritual, ucap King Ruo senang tanpa menghiraukan kedua beruang cakar emas yang mulai murka.
Di sudut ruangan itu telah menumpuk jutaan kristal jiwa, bahkan beberapa di antaranya telah berevolusi membentuk bola-bola kristal berwarna-warni. Kristal jiwa abadi. Ini berarti tempat ini telah tidak tersentuh selama ratusan hingga ribuan tahun, ucap King Ruo sambil mengumpulkan ratusan kristal tersebut. Roar, kedua beruang itu meraung murka saat King Ruo terus mengabaikannya. Kalian berdua, jika ingin hidup bekerja samalah dengan baik, ucap Yuan Bai yang masih menyembunyikan aura kultivasi mereka menghadang beruang tersebut dengan santai. Kedua beruang itu semakin gusar, saat raungan mereka tidak ditanggapi oleh ratusan hewan buas yang berada di depan mulut gua. Ingin memanggil bantuan. Kamu konyol sekali, ucap Yuan Hei santai. Kalian kera bodoh. Tidak heran jika kalian mau mengabdi pada manusia lemah itu. Kata-kata beruang itu membuat Yuan Bai, Yuan Hei dan Wu Gui tertawa keras. Tuan beruang yang hebat, jika ingin tahu. Coba saja, ucap Yuan Bai santai. Kamu, ucapnya menatap Yuan Bai kesal. Tuan beruang, jangan bodoh. Jika kami lemah, bagaimana bisa kami memasuki tempat ini, ucap Wu Gui mengingatkan. Kedua beruang itu terdiam, menatap King Ruo dan rombongannya dengan sikap waspada. Dari awal mereka memang sudah memahami hal itu, sehingga mereka tidak ingin bertindak gegabah. Adapun tindakan sebelumnya adalah untuk memastikan kekuatan yang dimiliki oleh King Ruo dan rombongannya, namun sang lawan justru mengabaikan keberadaannya. Tidak lama kemudian, King Ruo yang sudah selesai mengambil kristal jiwa abadi, lalu menghampiri kedua beruang tersebut. Tuan beruang, bagaimana? Tanya King Ruo. Bagaimana apanya? Jawab salah satu beruang dengan gusar. Kami ingin tinggal di kawasan gunung ini. Jika kalian tidak bisa bekerja sama, maka kalian silakan pergi, ucap King Ruo dengan nada dingin. Kedua beruang itu terdiam. Jika pergi, mereka tidak akan pernah menemukan tempat yang kaya dengan aura spiritual seperti itu. Namun jika bertahan, konsekuensinya adalah menjadi pelayan manusia tersebut, sehingga membuat mereka terlihat bimbang. Jika kalian setuju, kalian berdua bisa tetap tinggal di tempat ini dan menjadi pelindung orang-orangku. Bagaimana? Ucap King Ruo dengan santai. Kedua beruang itu terdiam sesaat, lalu menyanggupi perjanjian itu. Itu berarti kami akan menjadi pelayan Anda. Tanya kedua beruang itu. Itu tergantung bagaimana kalian menyikapinya, jawab King Ruo santai. Kedua beruang tersebut lalu memberi hormat pada King Ruo. Tuan, aku Xiongda. Dan aku Xiongde, ucap mereka memperkenalkan diri dengan hormat. Baik, kalian berdua akan menjadi pelindung klan Yang, dan mereka akan tinggal di kawasan gunung ini, ucap King Ruo sambil menembakkan setetes kekuatan darah emas pada kedua beruang tersebut. Kedua beruang itu begitu terkejut saat merasakan kekuatan darah tersebut, mereka menatap King Ruo dengan tubuh bergidik. Lingkaran kekuatan emas yang mereka terima tersebut mengindikasikan bahwa pemuda yang terlihat lemah tersebut adalah seorang kultivator yang sangat kuat. Darah dewa, ucap mereka berdua membatin, sambil menyerap kekuatan darah emas itu. Trar, petir keemasan muncul mengitari tubuh mereka. Penguasa, terima kasih, ucap mereka sambil membungkukkan badannya dengan hormat. Sus, Yang Kuai dan beberapa tetua muncul di tempat itu. Penguasa, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Yang Kuai dan para tetua. Mereka berdua adalah Xiongda dan Xiongde yang akan menjadi hewan pelindung klan. Saat ini, kita sudah berada di daratan tengah, tepatnya di Gunung Naga Putih yang merupakan kawasan netral yang berada di wilayah selatan jantung benua teratai biru, ucap King Ruo menjelaskan. Baik penguasa. Penguasa, siapa mereka? Tanya Xiongda. Xiongde, mereka adalah klan panah emas, dan merekalah yang akan kalian lindungi, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawabnya. King Ruo menatap Yang Kuai dan menunjukkan 3 Jingshen dewasa yang berada di dalam ruangan itu. Jingshen ini dapat menjadi penopang sumber daya klan yang hingga ribuan tahun. Berkembang atau tidaknya kalian, semuanya tergantung dengan usaha kalian sendiri. Terima kasih penguasa, ucap Yang Kuai dan para tetua dengan haru.
Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dari dunia neraka kuno dan tiba di sebuah dunia yang lebih baik dari tempat itu. "Penguasa, kami berjanji akan menjadi lebih baik," ucap Yang Kuai dengan semangat yang berapi-api. "Baik, aku akan melihat dan menunggu janji itu," ucap King Ruo sambil tersenyum ramah. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.